Oke bro, yuk kita belajar mencari atau membuat diagram batang daun dan tabel distribusi gitu ya. Jadi gini, ini ada data, data sudah diurutkan. Ini ada data 161, 161 sampai 183 gitu ya. Mau dibikin diagram batang daun. Oke, kita bikin diagram batang daun itu seperti ini. Ini batangnya 160 sekian sampai 164. Nanti habis itu 165 nih ya. 16 berarti awalnya tuh 5. Nah, sampai nanti 70 di sini. Ini awalnya 170 dan selanjutnya. Yuk kita langsung praktek aja deh biar paham. 160 ada nggak? Ada. Ada nggak di sini? Nggak ada 160 ya, adanya 161. Berarti 16 batangnya daunnya 1. Ini 161 berarti daunnya 1 lagi. Oke. 162 berarti daunnya 2. 163 berarti daunnya 3. 163 lagi daunnya 3. 165 nggak ikut di sini. Kenapa? 165 udah mulai di sini gitu ya. Oke, 165 berarti daunnya 5 di sini. Oke, ya kan? 166 daunnya 6 terus gitu ya. 166 lagi daunnya 6. Terus 167 daunnya 7. Terus 167 lagi daunnya 7 lagi. 168 daunnya 8. 168 daunnya 8. 169 daunnya 9. Terus oke, yang berikutnya sini 170. Berarti daunnya 0 ya, 17 daunnya 0. Sip. 172 daunnya 2. 2 kali deh langsung. 173 berarti daunnya 3. 2 kali ya. Oke. 174 daunnya 4 berarti. Yang 5 enggak ya, yang 5 ikutnya di sini bawah. 175 nih ya. 175 ini daunnya 5. Oke. 176 1 2 3. 176 3 berarti 1 2 3. Oke. Terus 177 2 kali. 177 Sip. Terus 178 di sini. Terus 180 berarti di bawah sini ya. Oke, ini 180 daunnya 0. Terus 181 183. Berarti ini 1 sini 3. Sip. Baru kita cari frekuensinya, banyaknya. Ya, jadi dari 160 sampai 163 di sini ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Berarti frekuensinya ada 5. Ini kita hitung nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini ada 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ada 7. Ini 1 2 3 4 5 6 ada 7. Ini ada berapa sini? 3. Sip. Itu dia. Ini namanya diagram apa? Diagram batang daun, gitu ya. Sip. Gampang kan? Gampang, gitu ya. Sip. Terus berikutnya kita akan mencari diagram atau tabel distribusi. Tabel distribusi. Bagaimana cara mencari tabel distribusi? Oke, sebentar. Yang ini kita hapus dulu. Oke. Bagaimana cara mencari tabel distribusi? Kita bisa cari yang paling kecilnya dulu. Caranya kita cari X-min. X-minnya dulu. X-min itu data paling kecil berapa yuk? Data paling kecilnya berapa ini? 161. X-max data paling besar. X-max data paling besarnya ada berapa? 183. Oke. Kalau ditanyakan jangkauan berarti J, jangkauan atau J itu adalah X max kurangi X min ya. X max dikurangi X min. Gitu ya, berarti nanti jangkauannya adalah 183 dikurangi 161. Jadi berapa tuh? 22. Ini jangkauannya. Sip. Nanti kalau mau dibikin tabel distribusi, kita pingin tabel itu dibuat berapa kelas gitu ya, atau berapa intervalnya gitu ya. Lihat, ini ada 22 nih jaraknya nih, jangkauannya dari 161 sampai 83. Misalnya kita mau bikin banyak kelas, banyak kelasnya serah kita mau bikin berapa ya. Banyak kelas. Banyak kelas itu misalnya kita bikin 5 kelasnya itu ada 5 misalnya. Kita singkat aja pakai K misalnya ya. K. Berarti kita pingin kelasnya ada 5 gitu ya. Ada 5 kelas. Berarti terus
Bagaimana mencari interval? Panjang interval. Panjang interval itu misalnya I. Bolehlah interval. Interval. Panjang interval itu caranya ya gini nanti. Panjang interval atau kita sebut I. Boleh. I itu berarti nanti jangkauan dibagi dengan K. Jangkauannya berapa jangkauannya? 22. 22. K-nya berapa? 5. Berarti berapa nih? 4,4. Ya kan ya? Atau dibulatkan. Dibulatkan berarti nanti 5. Berarti panjang intervalnya itu adalah 5. Kita mau dari berapa gitu ya. Jadi gini yuk. Panjang interval itu gini. Kita bikin tabel dulu. Bikin tabel seperti ini. Sip. Terus kita bikin lagi gini. Oke, terus kita bikin ini, kita isi ini dengan interval. Jadi kita isi interval. Di sini intervalnya panjangnya 5 ya. Ini paling kecilnya 161. Kita ambil 160 awalnya. 160. Karena apa? 160 itu lebih kecil dari 161. Panjangnya 5 ya. Panjangnya 5 berarti sampai berapa ini? Sampai 164. Bukan sampai 165 ya. Jadi ngitungnya gini. 160, terus 161, 162, 163, 164. Ini kan ada 1 2 3 4 5 ya. Jadi panjang intervalnya ada 5. Seperti itu. Berikutnya tinggal lanjutin setelah 164 berapa? 165. Gitu kan. Tambah lagi 169. Gitu kan. Ikutin aja terus. Gitu ya. Terus ini 170 berarti ya. 170 sampai 17 berapa? 74. Sip. Kacau nih. 174. Ini ngikutin lagi. Tambah 1 terus ya, tambah 1. Ini tambah 1 jadi 175. 175 sampai 180. Lanjutin. Berarti 181 sorry. Ini 179 sampai 179. Yang ini 180 sampai 18 berapa? 5. Itu dia ya. Sip. Tuh. Sip. Ini namanya interval nih. Ini interval nih, interval. Ya, ini intervalnya 160 sampai 165. Kelasnya ada berapa? 5. Ini kan kelasnya ada 5 nih. Ada 1 2 kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Jadi ada 5 kelas. Panjang intervalnya dari 160 sampai 164 ya. Oke. Berarti nanti panjang kelasnya itu ada 5 nih. 1 2 3 4 5. Banyak kelasnya, panjang intervalnya juga 5. Sip. Terus kita cari frekuensinya gitu ya. Oke. Frekuensinya berarti nanti gini. Lihat, perhatikan. Ini frekuensi. Frekuensi. Kita cari, lihat yang dari 160 sampai 164 ada berapa gitu ya. Ya, kita lihat ini udah dibantu dengan ini tadi sebenarnya 160 sampai 164 ya. Ada berapa? Ada 5. Mana aja ini kan tadi? 1 2 3 4 5. 165-nya nggak ikut ya. Jadi ada 5. Sip. Terus 165 169 udah dibantu dengan ini sebenarnya ya. Ada berapa nih? Ada 8. Atau boleh cari manual di sini ya, detong. Ada 8. Ya enggak tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8. Sip. Terus 170 sampai 174 udah dibantu dengan ini tadi. Gitu ya. Jadi ada berapa nih tuh? 7. Sip. 175 sampai 179. Ada 7 juga ya. Oke, kita nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa karena udah kebetulan sudah kebantu sama ini ya. 7 juga. 180 sampai 185. Ada berapa ini? Ada 3. Oke. Sip. Inilah yang disebut sebagai tabel distribusi. Ini distribusi. Antara 160 sampai 164 ada 5. 165 sampai 169 ada 8. Cerai ya. Berarti kita sudah bisa membuat diagram batang daun dan tabel distribusi. Cerai sampai sini. Yang belum ngerti nggak boleh nanya ya, karena nggak bisa dijawab. Oke, sampai sini dulu. Dadah, see you, bye bye, assalamualaikum.